Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Abdullah Zawawi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dan Pendidikan. Untuk pada malam hari ini dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang akan menyimak materi untuk kelompok 3 kali ini. Perkenalkan, saya Wahyu Rizky Aprilian dari kelompok 12 selaku moderator. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk mempersilahkan kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, untuk kelompok 3 untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Chelsea Trihapsari dengan NIM belakang 068. Perkenalkan, nama saya Fania Sari dengan NIM 077. Perkenalkan, kami Abdurrahman Hanifah Al-Fajar dengan NIM 020. Baik, terima kasih atas perkenalan dari kelompok 3. Untuk selanjutnya yaitu masuk materi. Untuk yang bagian presentasi kami persilahkan. Baik, selanjutnya di bagian pendahuluan. Pendidikan di Indonesia saat ini belum dikatakan sebagai suatu negara yang diakui sebagai negara dengan tingkat pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut tak terlepas dari kualitas dalam penjaminan mutu serta perbaikan terhadap pendidikan di negara kita. Dalam mengatasi perbaikan terhadap mutu pendidikan, biasanya dilakukan dengan penerapan TQM atau Total Quality Management, manajemen basis sekolah maupun manajemen mutu terpadu. Selain penjaminan mutu di atas, salah satu pendekatan yang mengutamakan perbaikan secara berkelanjutan yang dikenal dengan istilah Kaizen. Pendekatan ini merupakan perbaikan mutu yang memiliki titik fokus pada perbaikan kecil secara berkala dan berkelanjutan. Sedangkan perbaikan pendidikan di Indonesia masih memerlukan perbaikan dalam berbagai sektor tertentu. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menunjang kualitas dari pendidikan dan berdampak pada kemajuan mutu pendidikan dari negara kita. Untuk slide selanjutnya yakni materi terkait dengan konsep perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Menurut Latip 2023, konsep perbaikan berkesinambungan dalam konsep Kaizen, yakni perbaikan berkesinambungan yang dilakukan dengan perbaikan yang memerlukan peran dari pimpinan maupun bawahan. Perbaikan ini dilakukan secara berangsur guna dapat beradaptasi secara berturut-turut dalam menerima perubahan. Tujuannya yakni untuk menyempurnakan mutu, proses, sistem sampai dengan pemenuhan terhadap kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Metode yang digunakan dalam mencapai hal tersebut ada 3. Yang pertama yakni mengubah cara kerja. Pengubahan cara kerja ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas dari karyawan agar tidak melelahkan dan tetap efisien serta aman bagi seluruh karyawan. Yang kedua yakni memperbaiki peralatan dan yang terakhir yakni memperbaiki prosedur. Konsep tersebut juga berkaitan dengan Total Quality Service atau TQS, ialah suatu sistem yang dikembangkan guna melakukan perbaikan secara terus-menerus yang menekankan pada komitmen untuk keinginan konsumen. TQS ini melibatkan secara menyeluruh baik manajer sampai dengan karyawan. Dalam pelaksanaannya, perbaikan berkesinambungan seorang manajer atau pimpinan tidak hanya menuangkan ide, tetapi secara aktif mendorong untuk mengidentifikasi kesempatan perbaikan. Pelaksanaannya tersebut ada 3 tahap. Yang pertama yakni penentuan masalah dan pemecahan dari masalah yang akan dihadapi. Yang kedua yakni pemilihan dan implementasi. Yang ketiga yakni evaluasi ruang. Dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui pengimplementasian TQM yang mana konsep perbaikan atau continuous improvement dilakukan guna perbaikan serta evaluasi untuk tercapainya peningkatan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan guna menganalisis karakteristik pesaing global.
Para penyedia layanan pendidikan dituntut untuk terus melakukan perbaikan secara berkala guna memperoleh hal yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Menurut Mulyadi Setiawan dalam artikel Hastuti dan Wijayanti 2009, perbaikan berkesinambungan adalah usaha peningkatan di segala bidang dalam jangka panjang. Usaha tersebut perlu dilandasi oleh mindset yang semestinya agar unsur berkelanjutan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, orang melihat perbaikan berkesinambungan sebagai sebuah cabang dari inisiatif kualitas seperti total quality management atau sebagai pendekatan yang sama sekali baru untuk meningkatkan kreativitas dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar saat ini. Dalam pendekatan perbaikan berkesinambungan untuk mengikuti perubahan lingkungan eksternal, manajer harus mengubah organisasi dan manajer harus melakukan perbaikan. Oleh karena itu, perubahan lingkungan eksternal semakin cepat, maka manajer harus melakukan perbaikan yang berbeda dan lebih sering. Atau dengan kata lain, mereka harus melakukan perbaikan yang berkesinambungan yang merupakan usaha konstan untuk merubah dan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Menurut Ekonindia F 2013. Next slide. Masih seperti sebelumnya, menurut Ekonindia F 2013, ada 5 aktivitas pokok dalam perbaikan berkesinambungan. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam perbaikan berkesinambungan. Tanpa adanya komunikasi, perbaikan berkesinambungan tidak dapat dilakukan dengan baik. Komunikasi tidak hanya terjadi di antara anggota tim saja, tetapi komunikasi antara tim dalam suatu perusahaan juga diperlukan. Komunikasi berguna untuk memberikan informasi sebelum, selama, dan sesudah usaha perbaikan. Semua orang yang terlibat langsung dan orang atau unit yang mungkin terkena pengaruh perbaikan yang direncanakan harus mengetahui apa yang sedang terjadi, mengapa, dan bagaimana pengaruhnya terhadap mereka. Dan yang nomor kedua yaitu memperbaiki masalah yang nyata atau jelas. Permasalahan yang terjadi seringkali tidak jelas sehingga diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengatasinya. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah sangat penting dalam total quality management. Kadangkala masalah dalam proses tampak jelas sehingga masalah tersebut dapat dengan segera diperbaiki. Nomor 3 yaitu memandang ke hulu. Memandang ke hulu berarti mencari akar penyebab suatu masalah, bukan gejalanya. Yang keempat, mendokumentasikan kemajuan dan masalah. Dokumentasi masalah dan kemajuan dilakukan agar apabila di kemudian hari menjumpai masalah yang sama, maka pemecahannya dapat dilakukan dengan cepat. Nomor 5, dan yang terakhir nomor 5 yaitu memantau perubahan. Pemantauan secara objektif terhadap kinerja suatu proses setelah diadakan perubahan perlu dilakukan. Karena kadangkala solusi yang diajukan untuk suatu masalah belum tentu bisa memecahkan masalah tersebut secara tuntas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan kami yang telah membersamai kami di dalam proses perumusan materi terkait dengan mata kuliah manajemen mutu terpadu. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan aktivitas dan struktur perbaikan yang berkesinambungan seperti itu. Nah, di dalam sebuah artikel jurnal yang telah disusun oleh Dwi Susati dan Mukhroji pada tahun 2025 ini, pendekatan terkait dengan perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement merupakan elemen krusial untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan secara sistematis dan komprehensif. Nah, daripada hal ini terdapat dua aktivitas serta struktur yang paling populer, yakni tentang PDAC dan juga Kaizen seperti itu. Nah, apa sih PDCA sendiri? Yakni lebih lanjutnya adalah plan, do, check, dan act seperti itu. Nah, lebih lanjutnya kita akan bergeser ke slide berikutnya. Nah, di sini bisa rekan-rekan sendiri perhatikan bahwasannya struktur perbaikan berkesinambungan
yang berdasarkan dengan siklus PDCA ini menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kerangka ini meliputi 4 tahapan utama, yakni perencanaan strategis yang berdasarkan analisis data, kemudian implementasi yang melibatkan partisipasi pemangku kepentingan kebijakan, serta evaluasi komprehensif terhadap hasil dan proses. Kemudian juga ada aksi korektif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimuat dalam jurnal juga, yang dalam hal ini telah disusun oleh Dwi Susanti dan Mukhroji tadi pada tahun 2025. Nah, untuk lebih lanjutnya apa sih yang dimaksud dengan plan? Mungkin untuk rekan-rekan sekalian mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan perencanaan atau plan ini. Jadi di mana ketika pemangku kebijakan ini bisa merencanakan apa sih yang memang kita tujukan, apa sih yang kita harapkan di dalam proses yang perbaikan berkesinambungan ini. Apalagi tadi telah disinggung bahwasannya memang pendidikan di Indonesia ini belum bisa dikatakan sebagai suatu pendidikan yang telah berdiri secara efektif dan efisien seperti itu. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Nah, di sini setelah pemangku kebijakan ini melakukan perencanaan sudah dirumuskan seperti itu, maka ini adalah aksi nyata, bentuk daripada proses aplikasi apa yang telah direncanakan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada cek atau evaluasi. Nah, pasti juga teman-teman sudah tidak asing dengan kata-katanya, di mana ketika pemangku kebijakan telah melakukan perencanaan secara matang, kemudian telah melakukan aplikasi pada perencanaan itu, maka yang harus dilakukan tentu adalah evaluasi. Bagaimana sih tingkat efektivitas serta efisiensi daripada program yang telah kita rencanakan dan kita telah lakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir tindakan. Nah, ini adalah hasil daripada evaluasi. Jadi setelah evaluasi, contoh kita telah melakukan, ternyata dalam program yang telah kita rencanakan dan telah kita aplikasikan itu masih ada poin minus atau kekurangan seperti ini. Maka bentuk nyata atau tindakan daripada apa yang harus kita lakukan ini masuk dalam progres yang keempat seperti itu. Kemudian berikutnya ada struktur perbaikan berkesinambungan berdasarkan pada teori atau konsep Kaizen. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk konsep Kaizen ini sebenarnya berasal dari bahasa Jepang yang secara tidak langsung ini memang populer dan fokus daripada negara Jepang itu sendiri. Siklus Kaizen ini merupakan filosofi yang menekankan perbaikan berkelanjutan, di mana kata Kai ini memiliki makna perubahan atau perbaikan, sementara Zen ini berarti kata baik atau kebijaksanaan seperti itu. Secara harfiah sendiri, Kaizen dapat diartikan sebagai perbaikan demi kebaikan dalam konteks suatu lembaga seperti itu, tidak terkecuali lembaga pendidikan. Nah, di dalam konteks bisnis ataupun pendidikan, Kaizen ini bukan suatu perbaikan yang radikal seperti itu, melainkan sebuah serangkaian atau upaya kecil yang dilakukan secara terus-menerus serta bertahap untuk menyempurnakan suatu proses. Filosofi ini juga menganjurkan bahwasanya peningkatan kualitas serta efisiensi harus menjadi bagian dari rutinitas harian, bukan hanya sekedar proyek besar. Jadi penerapan dari PDAC tadi, kemudian prinsip Kaizen ini sebenarnya tidak bisa kita aplikasikan ketika kita ingin menjalankan proyek-proyek besar saja. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya ini sangat diharuskan seperti itu, ditekankan atau disarankan seperti itu. Kemudian lebih dari sekedar metodologi bisnis, Kaizen ini juga dapat diterapkan sebagai prinsip hidup seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana prinsip ini mengajarkan bahwa peningkatan diri ini dapat dicapai melalui perbaikan-perbaikan kecil serta konsisten di dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi aktivitas maupun gaya hidup. Intinya Kaizen ini menggarisbawahi pentingnya evolusi yang bertahap menuju keadaan yang lebih baik. Ini dimuat daripada deskripsi atau pendapat yang telah disampaikan oleh Asy'ari pada tahun 2018. Nah, untuk lebih lanjut sebenarnya Kaizen ini dalam tahapan aktivasinya ini tidak jauh berbeda dari PDAC, yakni perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan juga tanggapan seperti itu. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya tentang mengidentifikasi kebutuhan akan perbaikan. Menurut Asy'ari tahun 2018, dalam suatu
organisasi itu menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki tentunya terbatas, sehingga perlu digunakan dengan sebaik mungkin agar hasilnya bisa maksimal. Untuk itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu menerapkan multi-voting. Dengan menerapkan multi-voting, maka organisasi dapat menentukan prioritas perbaikan secara lebih adil dan melibatkan banyak pihak. Kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu menjadi hal yang utama. Dengan mengetahui kebutuhan pelanggan secara detail, maka organisasi tersebut dapat memberikan pelayanan atau produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketiga yaitu penggunaan waktu, di mana penggunaan waktu ini tentu harus bisa dilakukan secara efektif dan efisien agar tidak terjadi pemborosan tenaga, biaya maupun hasil kerja. Keempat yaitu pengalokasian masalah. Masalah memang bisa datang kapan saja tanpa kita ketahui. Dengan kita memprediksi masalah lebih awal, maka organisasi tersebut itu bisa menyiapkan langkah yang tepat untuk mencegah atau mengatasi masalah tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Konsep perbaikan berkesinambungan sendiri dalam pendekatan Kaizen itu berfokus pada peningkatan yang konsisten dengan bantuan dari para pemimpin dan anggota tim untuk mencapai hal tersebut. Ada 3 metode yang digunakan seperti mengubah cara kerja, memperbarui peralatan, dan memperbaiki prosedur. Perbaikan berkesinambungan bertujuan untuk mencapai kemajuan jangka panjang di semua bidang. Upaya ini harus didukung oleh mindset yang tepat agar perbaikan dapat bertahan dalam jangka panjang. Ada 5 aktivitas utama dalam perbaikan berkesinambungan, yakni yang pertama komunikasi, kedua memperbaiki masalah yang jelas, ketiga memandang ke hulu, keempat mendokumentasikan kemajuan dan masalah, kelima memantau perubahan. Pendekatan perbaikan berkesinambungan merupakan bagian penting dari upaya sistematis dan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. 2 kerangka kerja utama yang mendukung ini adalah siklus PPDJA yang dijelaskan oleh Mas Toha tadi, yaitu Plan, Do, Check, Act, dan prinsip Kaizen. Kaizen berarti peningkatan untuk perbaikan. Dalam suatu organisasi tersebut, sumber daya yang tersedia seringkali terbatas. Jadi penting untuk menggunakannya dengan bijak untuk mendapatkan hasil terbaik. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki, terdiri dari yaitu yang pertama menerapkan multi-voting, kedua mengidentifikasi kebutuhan akan pelanggan, ketiga penggunaan waktu, keempat pengalokasian masalah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, boleh diajukan pada waktu perkuliahan manajemen mutu terpadu pendidikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ta, mek ngono tok.